Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anakku yang kami cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Demikian juga dengan ayah dan bunda yang saat ini mendampingi putra-putrinya mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Baik, kali ini kita akan mengenal kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 1 Bulakamba secara singkat. Nah, visi sekolah SMP Negeri 1 Bulakamba yaitu berakhlak mulia, pribadi mandiri, dan prestasi optimal, serta berwawasan lingkungan. Kemudian, misi untuk mencapai visi tadi yaitu yang pertama mengembangkan kegiatan peningkatan iman dan takwa untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. 2. Menggali potensi sekolah dan peserta didik untuk mencapai pribadi yang mandiri. 3. Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien untuk mencapai prestasi yang optimal dalam bidang akademik dan non-akademik. Dan yang keempat, mewujudkan lingkungan belajar yang asri, sehat, aman, dan nyaman bagi warga sekolah. Nah, kurikulum yang diterapkan oleh SMP Negeri 1 Bulakamba adalah kurikulum 2013 yang menekankan pembelajaran pada aspek perubahan perilaku dan kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Maka dari itu, dalam proses penilaian yang dinilai ada 3 aspek. Yang pertama adalah sikap. Nah, meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua, aspek pengetahuan. Kemudian yang ketiga, aspek keterampilan. Nah, mata pelajaran yang nanti akan dipelajari oleh siswa-siswi di SMP Negeri 1 Bulakamba, baik kelas 7 maupun kelas 8 dan kelas 9, ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok A. Nah, kelompok A ada 7 mata pelajaran. Yang pertama yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, 3 jam pelajaran dalam seminggu. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3 jam pelajaran dalam seminggu. Yang ketiga bahasa Indonesia, 6 jam pelajaran dalam seminggu. Yang keempat matematika, 5 jam pelajaran dalam seminggu. Yang kelima ilmu pengetahuan alam, 5 jam pelajaran dalam seminggu. Yang keenam ilmu pengetahuan sosial, 4 jam pelajaran dalam seminggu. Dan yang ketujuh bahasa Inggris, 4 jam pelajaran dalam seminggu. Kemudian yang kelompok kedua atau kelompok B ada 4 mata pelajaran, yaitu yang pertama seni budaya, 3 jam pelajaran dalam seminggu. Kemudian yang kedua pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ini 3 jam pelajaran dalam seminggu. Dan yang ketiga prakarya, 2 jam pelajaran dalam seminggu. Dan yang keempat bahasa Jawa, 2 jam pelajaran dalam seminggu. Nah, kriteria ketuntasan minimal atau nilai minimal yang harus diperoleh oleh siswa pada setiap mata pelajaran adalah 75, baik untuk nilai pengetahuan maupun untuk nilai keterampilan. Nah, bagaimana dengan mekanisme pembelajaran? Nah, untuk mekanisme pembelajaran pada masa pandemi seperti sekarang ini, yaitu diselenggarakan melalui kombinasi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. Ada kalanya kita melaksanakan secara PJJ penuh ketika kondisi tatap muka terbatas tidak bisa dilakukan. Seperti saat ini pada masa pemberlakuan PPKM darurat. Nah, bagaimana prosesnya untuk pembelajaran jarak jauh? Nah, untuk pembelajaran jarak jauh itu ada 2 cara, ada yang PJJ online atau daring
Nah, ini yang daring ini diperuntukkan bagi siswa yang memiliki fasilitas smartphone dan jaringan internet. Nah, pembelajaran dilakukan pada kelas virtual atau kelas maya. Platform yang digunakan antara lain ada WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak memiliki smartphone dan jaringan internet? Tidak usah khawatir, karena kita pun melaksanakan PJJ offline atau luring. Nah, PJJ luring ini diperuntukkan bagi siswa yang tidak memiliki smartphone atau terkendala jaringan internet. Nah, caranya, siswa atau orang tua datang ke sekolah untuk memperoleh informasi materi yang harus dipelajari siswa dari guru. Nah, kemudian siswa melakukan pembelajaran di rumah secara mandiri. Nah, jika ada tugas yang sudah dikerjakan dilaporkan ke guru di sekolah pada saat meminta informasi materi pelajaran berikutnya. Nah, bagaimana dengan pembelajaran tatap muka terbatas untuk saat ini? Nanti untuk pembelajaran akan dilakukan di sekolah sesuai dengan kelas yang sudah ditentukan. Misalnya kelas 7A nanti masuk di kelas 7A, kelas 7B masuk di kelas 7B, dan seterusnya. Nah, kelas pembelajaran akan dibagi menjadi 2 sesi. Nah, dengan jumlah siswa pada setiap sesinya hanya terdiri dari setengah dari jumlah siswa dalam kelas tersebut. Kalau saat ini dalam satu kelas ada 32 siswa, berarti dalam satu sesi ada 16 siswa. Misalnya untuk sesi 1 berangkatnya atau dimulai pembelajaran jam 7.30 sampai 9.30. Nah, nanti siswa yang berangkat di sesi 1 yaitu absen nomor 1 sampai dengan nomor 16. Kemudian sesi yang kedua nanti dimulai lagi pukul 10 sampai dengan 12. Nah, ini siswanya adalah siswa nomor absen 17 sampai 32. Nah, jumlah jamnya dalam setiap sesinya yaitu maksimal 2 jam. Demikianlah paparan singkat pengenalan kurikulum SMP Negeri 1 Bulakambar. Mudah-mudahan menjadi gambaran bagi anak-anakku, siswa kelas 7 dan juga ayah dan bunda, orang tua, wali murid yang saat ini mendampingi putra-putrinya mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.